Masih membahas soal ini bersama saya di sambungan telepon sudah ada Mas Roy Suryo, kemudian juga ada Kabareskrim 2008-2009 Pak Susno Duaji, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Saya ke Mas Roy Suryo. Mas Roy, jadi Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah Suryo. Mas Roy, jadi sebelum Anda menguatkan kalau ada dugaan ijazah palsu, Anda menemui pihak UGM untuk meneliti skripsi sebelum akhirnya. Ya, nah, apa yang menguatkan Anda kalau wah ini ada yang tidak beres nih? Baik, ya Mbak Adisti dan juga hormat kepada Pak Susno Duaji ya, izin saya sampaikan keterangannya. Jadi begini. Jadi ketika saya ke UGM dengan ada Dr. Resmond dan juga ada Dr. Tifa, waktu itu memang kebetulan saya resmi dari sana karena memang sudah melalui pemberitahuan dan juga diterima resmi oleh UGM. Jadi dengan adanya skripsi yang sudah saya periksa, dan skripsi itu adalah merupakan awal materi kalau seseorang itu bisa kemudian diterbitkan ijazahnya, bisa saya pastikan bahwa skripsi itu 99,9% itu adalah palsu atau tidak bermutu atau tidak berkualitas untuk bisa terbit satu ijazah. Kenapa? Karena lembar pengesahannya tidak ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, ya tanda tangannya kemudian sangat meragukan, nama penanda tangan juga salah, nama dosen pembimbing yang dulu disebut dan hari ini baru terpakai. Gitu. Kalau tidak ada nama Pak Kasmujo, Pak Kasmujo itu sejak tahun 2017 itu disebut sebagai dospemnya atau dosen pembimbingnya, mau dosen pembimbing skripsi, mau dosen pembimbing akademik, yang jelas itu skenario itu gagal total ya, karena dosen pembimbing skripsi itu nggak ada ya, kemudian jadi lembar pengujian tadi nggak ada. Nah, jadi dengan demikian, kalau kita pakai analogi telur ya, kalau telur itu dianggap telur itu busuk, telurnya tidak bagus. Nah, kalau skripsi, kalau ijazah, memang selama ini ijazah yang beredar itu hanya ijazah yang pernah fotokopi, yang pernah pernah ditunjukkan oleh Bapak Dekan dari Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta. Dan pada tanggal 1 April, jadi kira-kira 2 minggu sebelum kami ke UGM, itu ada seorang yang bernama Dian Sandi Utama, yang kemarin juga sudah dipanggil oleh Polda Metro, itu yang memosting ijazah yang dia sebut asli ya, yang dia sebut asli, dan kemudian ada utasnya. Sempat dia juga berkomunikasi dengan salah seorang namanya Profesor Yusuf ya, dari Universitas Sumatera Utara yang akhirnya menjadi penggugat dia. Itu dia mengatakan kalau itu dia mendapatkan itu dari sumber yang sangat terpercaya. Dan akhirnya kemarin memenuhi undangan klarifikasi juga begitu ya. Oke, baik. Karena terbatas durasi, Mas Roy. Gitu, gimana, Mbak? Oke, karena terbatas durasi, sudah penjelasannya sudah kami tangkap. Baik. Pak Susno, terakhir dari penjelasan Mas Roy, apa yang bisa disikapi oleh pihak kepolisian? Singkat saja, Pak Susno. Ya, saya kira Pak Roy kan sudah bukan Pak Roy saja yang sudah diperiksa. Pak Roy, Dr. Tifa dan lain sebagainya itu diperiksa semua. Jadi Polri kan sudah memeriksa semua. Nanti dibandingkan apa yang didapat dari keterangan Pak Roy, apa yang didapat dari keterangan pelapor, terlapor maupun saksi-saksi terlapor gitu ya. Jadi akan dibandingkan, itulah namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu saya katakan ada 2 macam. Yang dibuktikan itu adalah proses untuk mendapat ijazah itu dan fisik daripada ijazah itu. Nah, prosesnya tadi saya tidak berhak untuk menilai apakah misalnya nilai mata pelajaran Jokowi memenuhi syarat atau tidak untuk lulus. Itu hanya UGM lah yang tahu itu. Termasuk juga nilai skripsi Pak Jokowi itu memenuhi standar untuk lulus sebagai sarjana apa tidak, itu UGM lah yang punya standar tentang hal itu. Nanti berarti kita akan nantikan juga penjelasan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo setelah memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Bareskrim Polri, termasuk juga dari Mas Roy Suryo. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Saudara, informasi lebih lengkapnya terkait dengan undangan klarifikasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Bareskrim Polri akan hadir dalam program Kompas Siang pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih sudah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa.